Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini, aku, Albert Ebenezer dari Prodi Teologi semester 4 akan menyampaikan sedikit sharing firman Tuhan mengenai melampaui batasan. Teman-teman di usia kita yang beranjak dewasa, remaja ke dewasa, itu seringkali memiliki problematik mungkin dari personal kita sendiri, mungkin dari keluarga, ataupun dari pengalaman terhadap teman-teman ataupun sekolah yang kita hadapi, itu pasti mengalami gejolak dan penuh dengan keraguan. Itu tidak dapat kita pungkiri, teman-teman. Di dalam khotbah saya pada kali ini, saya mengambil dari Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini aku akan membuka dengan perumpamaan tentang elang yang terluka. Ada seekor elang yang perkasa yang hidup di pegunungan tinggi sekali. Ia dikenal sebagai penguasa langit karena tentu kita tahu elang itu identik dengan sayapnya yang kuat dan pandangannya yang tajam, entah dari ketinggian berapapun, mungkin dari ketinggian yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, dia dapat melihat dengan sangat jelas dan dengan sangat tajam. Namun pada suatu hari, badai besar itu datang dan elang itu terhempas ke tebing. Sayapnya yang begitu gagah dan lebarnya itu terluka parah. Lalu elang tersebut jatuh ke dalam lembah dan hingga tidak mampu terbang seperti biasanya. Burung-burung lain yang pastinya lebih kecil dan tidak segagah elang melihat dan mulai mengejek. Burung-burung kecil tersebut berkata, "Engkau bukan lagi raja langit, kau hanyalah burung biasa sekarang." Dari perumpamaan dan kata-kata yang diucapkan oleh burung kecil, kita dapat tahu bahwa itu adalah kata-kata ejekan yang di mana elang tersebut yang tadinya adalah burung yang benar-benar gagah dan perkasa, hanya karena satu kejadian hingga diejek menjadi burung yang tidak memiliki harga diri. Hari-hari berlalu, elang itu hanya bisa berjalan. Kadang karena saking terlukanya, ia terseok-seok dengan rasa sakit dan rasa malu. Tapi elang tersebut tidak menyerah. Setiap hari ia mengarahkan pandangannya ke langit dengan harapan untuk mengingat siapa dirinya, mencari jati dirinya. Yang sebelumnya elang tersebut adalah burung yang begitu gagah, burung yang begitu sangat-sangat indah sekali jika dilihat oleh manusia dari bawah, dengan begitu terbang yang begitu tinggi, dengan begitu lebarnya sayapnya dapat kita lihat dari bawah dengan kegagahan. Lalu datanglah musim baru dengan kekuatan yang baru, tumbuh bukan dari dirinya sendiri, dari pengalaman, dari kesalahan. Dia dari terjatuh, terluka, diejek oleh burung-burung yang lebih lemah. Dia melewati rasa-rasa tersebut, teman-teman. Hingga akhirnya dengan dorongan batin yang tak tergoyahkan, elang itu mengepakkan sayapnya dan naik tinggi menembus langit, lebih tinggi dari sebelumnya. Di sini kita dapat belajar, teman-teman, dari kesalahan yang telah kita lakukan. Bahkan kita bisa sebut kesalahan adalah salah satu cara terbaik. Adalah salah satu cara yang memang Tuhan sediakan untuk kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dapat menjadi pribadi yang lebih berkembang lagi. Seperti perumpamaan yang saya berikan, teman-teman. Elang yang tadinya terseok-seok bahkan tidak bisa terbang karena terjatuh dari jurang, sekarang bisa lebih menembus dan lebih tinggi lagi terbang dari tinggi yang sebelumnya. Karena dengan kegigihan dan kekuatan hatinya untuk dapat mengimani dan meyakini bahwa dia dapat
kembali lagi seperti masa kejayaannya, masa kegagahannya. Ia telah melampaui batasannya bukan karena sayapnya yang kuat, melainkan karena semangat dan kekuatan yang dipulihkan oleh kekuatan dari Sang Pencipta. Penjelasan perumpamaan ini dapat saya jelaskan secara singkat. Elang itu melambangkan setiap orang percaya yang pernah jatuh atau merasa terbatas. Ini seperti kita, teman-teman. Kita di masa-masa yang sedang labil, di mana banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Mungkin untuk anak muda, masalah percintaan, masalah ekonomi, bingung akan karir terhadap masa depannya, itu menjadi masalah yang dapat dikatakan serius dan tidak dapat kita sepelekan, teman-teman. Itu memang masalah yang harus dan pasti kita alami sebagai anak muda. Teman-teman, untuk melewati masa-masa yang tidak enak dan tidak mudah untuk kita lewati, kita harus melewati banyak proses. Kita harus melewati banyak pencobaan. Dari situlah kita dapat mengerti sejauh mana kapasitas diri kita dapat menghadapi permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi. Dan juga permasalahan yang dialami oleh kaum pemuda seperti saya sendiri itu tidak sedikit dan tidak boleh disepelekan. Ini memang harus diselesaikan dan harus diberdamaikan dengan diri kita sendiri dengan cara yang tepat. Dan juga cedera badai yang telah saya jelaskan dari perumpamaan itu melambangkan kesulitan hidup kita, teman-teman. Ketraumaan, kegagalan dan kelemahan manusia. Dari situ akan adanya pemulihan dan keberhasilan terbang kembali. Seperti burung Raja Wali tadi, seperti burung elang tadi, itu akan menggambarkan kekuatan dari Kristus yang memungkinkan kita bangkit dan melampaui batasan kita. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13 dan juga ada dalam Yesaya 40 ayat 31. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 berbunyi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik dan terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Juga ada dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, tujuan khotbah ini tuh saya memang sudah merencanakan untuk menegaskan bahwa kekuatan sejati yang kita miliki itu tidak boleh kita ragukan, teman-teman. Kita diberikan talenta oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita sesuatu yang dapat kita lakukan. Itu harus kita optimalkan dan kita maksimalkan. Tidak ada talenta yang sia-sia jika kita dapat memanfaatkan itu dengan maksimal. Jika kita dapat memanfaatkan apa yang telah Tuhan berikan dengan kita kelola menjadi lebih baik, maka itu akan menjadi berkat juga bagi orang lain. Seperti judulnya, itu melampaui batasan. Sebenarnya teman-teman, yang membatasi kita terhadap kemampuan kita itu adalah keraguan terhadap diri kita sendiri. Maka dari itu teman-teman, kita harus belajar bagaimana caranya untuk kita menyingkirkan, mengesampingkan pemikiran-pemikiran, juga pengaruh-pengaruh dari orang lain, agar kita dapat fokus dan kita dapat melampaui batasan kita untuk kita dapat meraih apa yang kita inginkan. Saya pernah berada di satu keadaan di mana pada saat itu saya sedang bersih-bersih halaman rumah. Lumayan jauh dari bukan halaman rumah yang di depan rumah, tetapi seperti di lapangan. Pada saat itu saya sedang membersihkan rumput. Tanpa saya sadari, di dalam semak-semak tersebut terdapat sarang lebah.
Ya, teman-teman pasti tahu apa yang bakalan terjadi jika kita mengusik sarang lebah. Tentunya kita akan dikejar. Tanpa sadar teman-teman, hal yang dapat saya lakukan pada saat itu hanya berlari menyelamatkan diri dari sengatan lebah. Ya, benar sekali teman-teman. Saya tanpa sadar dapat melewati jalan-jalan yang jika kita sadari itu tidak dapat mudah kita lewati. Tetapi jika kita fokus dengan satu tujuan, karena saya pada saat itu sedang dikejar oleh lebah, takut karena disengat, saya mencari titik teraman, yaitu masuk ke dalam rumah. Bagaimanapun caranya akan saya lakukan untuk saya dapat mencapai rumah. Karena di dalam rumah, saya rasa saya aman. Nah, untuk mencapai ke rumah itu banyak sekali rintangannya ya. Karena nggak mudah buat sampai ke rumah, ada yang mungkin melewati selokan dan juga pohon-pohon yang menghalangi perjalanan kita, kan tidak semudah itu untuk melewatinya. Tetapi pada saat itu, tanpa saya sadari, saya dapat melewatinya. Karena apa? Karena yang ada di pikiran saya hanya fokus terhadap tujuan. Saya harus sampai ke rumah bagaimanapun caranya. Begitu juga dengan permasalahan kita, teman-teman. Kalau kita fokus dan kita tertuju kepada satu tujuan apa yang akan kita tuju, saya percaya dan saya yakin teman-teman dan saya dapat melewati permasalahan yang sedang kita hadapi. Entah sesulit apapun, entah seserumit apapun permasalahan yang kita lewati, itu udah campur aduk mulai dari masalah. Entah kalian punya masalah sama orang tua, ataupun lagi ribut sama pacar kalian, pusing dengan masalah keuangan kalian, pusing dengan sekolah kalian, kampus kalian, itu dapat teman-teman lewati. Bahkan teman-teman dapat menjadikan itu sebagai indikator untuk teman-teman dapat menjadi lebih baik lagi. Seperti perumpamaan saya tadi, teman-teman dapat mencapai level yang lebih tinggi lagi. Karena dari adanya permasalahan, teman-teman itu dilatih. Mental dan juga kesiapan teman-teman itu dilatih untuk menjadi lebih baik lagi. Coba bayangkan tanpa kesalahan teman-teman. Mungkin itu dapat terjadi, namun kecil kemungkinan. Dari kesalahan, kita dapat belajar apa-apa aja yang perlu kita koreksi. Apa aja sih yang harus kita persiapkan agar kita tidak jatuh ke dalam permasalahan dan kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama dalam 2 kali ataupun 3 kali. Mungkin kita udah mengkoreksi, tapi kenapa Tuhan aku tetap jatuh di dalam dosa ataupun kesalahan yang sama? Itu kesalahan yang dapat menjadikan teman-teman lebih baik lagi. Dari kesalahan itu kita dapat menyempurnakan lagi. Oh, ini kayak gini caranya. Step 1 kita udah dapat ngelewatin. Cuman kita belum bisa sempurna seperti apa yang kita maksud dan kita tujukan. Nah, kita harus belajar lagi. Mulai dari kesalahan itu kita benahi lagi. Oh, ini berarti kesalahan ini udah dapat kita lewati. Kesalahan yang berikutnya ini harus kita dapat lewati lagi, teman. Dari kesalahan harus ada proses positif. Jangan dari kesalahan teman-teman malah menyerah. Teman-teman berhenti karena Tuhan, aku capek, aku udah gak mau lagi capai apa yang aku impiin, capai apa yang aku inginin. Jangan, teman. Teman-teman jangan menyerah di tengah jalan gitu aja. Siapa tahu apa yang teman-teman impikan itu adalah salah satu yang sangat bermanfaat, salah satu berkat yang Tuhan berikan. Mungkin itu berkat terbesar teman-teman, tapi teman-teman nggak memperjuangkannya, jadi hilang begitu aja. Jangan sampai, teman-teman, dalam Mazmur 18 ayat 32-33, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit-bukitku. Nah, dalam pemazmur juga menekankan bahwa kekuatan untuk bertahan dan melangkah berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan pribadi.
Satu yang harus teman-teman ingat, ketika teman-teman sedang berproses, jangan mengandalkan diri sendiri. Maksudnya apa tuh? Jangan teman-teman terlalu yakin terhadap diri teman-teman sendiri, terhadap diri kalian sendiri. Memang boleh yakin, cuman ada satu sosok yang harus kita ingat, Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman gak boleh melupakan dan harus terus melibatkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan di dalam setiap pergumulan, dalam setiap proses teman-teman, Tuhan harus melibatkan. Tanpa adanya iman yang besar, teman-teman gak bakalan bisa mencapai suatu kesuksesan yang besar juga. Ketika datang kesempatan, namun teman-teman tidak menyiapkan persiapan yang begitu maksimal, maka teman-teman gak akan bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan. Maka dari itu, kita harus memiliki iman. Kita harus berproses. Mungkin bisa kita mulai dengan bangun pagi, melakukan hal-hal yang positif. Juga mungkin bisa dengan memulai dengan pekerjaan sosial yang dimana itu dapat memberkati banyak orang. Dan tentunya dapat menjadikan iman teman-teman itu menjadi lebih besar. Mungkin yang tadinya dari sebiji sesawi dapat menjadi sawi yang besar. Mungkin seperti itu teman-teman. Tetap andalkan Tuhan di dalam setiap kejadian dan perkara hidup yang teman-teman hadapi. Di dalam Yeremia 32 ayat 17, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar. Dengan lenganmu yang terentang, tidak ada satupun yang mustahil untukmu. Dari kalimat ini kita tahu bahwa apa yang akan kita impikan, tidak ada kemustahilan untuk kita dapat mencapai titik tersebut. Jangan insecure terlebih dahulu. Jangan terlalu berpikir berlebihan, jangan overthinking, memikirkan yang tidak perlu teman-teman pikirkan. Mungkin dari permasalahan itu harus kita cari jalan keluar. Bagaimana kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan pikiran yang jernih dan tentunya dengan melibatkan Tuhan. Memang gak mudah buat melepaskan belenggu-belenggu yang ada dalam kehidupan kita. Itu salah satu hal yang rumit. Karena memang itu yang sedang menjadi permasalahan di kalangan anak muda zaman sekarang. Dengan banyaknya godaan-godaan, dengan banyaknya permasalahan hidup yang membuat mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu jatuh ke dalam jalan yang salah. Mungkin seharusnya jalannya ke kiri, dia lebih memilih jalan yang berkelok-kelok sehingga menuju tujuan itu lebih lama, nggak secepat jalan yang seharusnya dia tuju karena banyak godaan, tentunya dari iblis. Maka dari itu jangan sekali-sekali Tuhan tinggalkan, karena Tuhan adalah salah satu bagian dari proses yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam konteks Filipi, ayat ini itu ditulis di penjara. Paulus tidak sedang berada dalam kemenangan duniawi, tetapi dalam kesempitan segala perkara. Di sini itu merujuk pada semua situasi kehidupan, bukan keinginan atau ambisi pribadi. Ini juga bersangkut paut seperti apa yang aku jelasin, juga perumpamaan seperti burung erang yang jatuh terus terbang lebih tinggi, itu mencakup dari ayat ini juga teman-teman. Nah, interdisipliner dari perspektif psikologis dan sosialnya adalah banyak orang yang tidak maju karena trauma akan rasa takut. Nah, dari ayat ini teman-teman itu mengajak kita menyadari bahwa kekuatan sejati itu datang dari relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus, seperti berdoa, melakukan kegiatan yang positif, rajin ibadah aja dulu. Teman-teman aja ibadah tidur, ngantuk, main HP. Yuk kita sama-sama tinggalkan itu untuk kita dapat mencapai apa yang kita inginkan, mencapai impian yang kita inginkan. Yuk sama-sama kita tinggalkan kegiatan-kegiatan yang merugikan, yang membuang-buang waktu kita sehingga tidak optimal dalam proses kehidupan kita. Karena ada kesucian yang harus kita capai.
Karena ada tingkat kesucian yang harus kita jalani. Dan itu nggak mudah. Sama sekali nggak mudah, teman-teman. Dalam bahasa asli, makna mendalam Filipi 4 ayat 13. Kita akan kulik sedikit, teman-teman. Segala perkara itu panta, yang artinya segala aspek kehidupan dapat kutanggung, itu dalam bahasa aslinya adalah isku, yang berarti punya kekuatan karena ada yang memperkuat dari luar, dari sisi luar, gak hanya dari dalamnya. Terus kata memberi kekuatan, endunamu, yang berasal dari kata dunamis, yang artinya adalah kuasa ilahi dari Tuhan. Dari penjelasan ini, teman-teman, aplikasi untuk kehidupan kita, mungkin dalam pekerjaan itu kita dapat lebih tenang menghadapi tantangan dengan kekuatan dari Kristus. Jika teman-teman menyimak penjelasan aku mulai dari awal hingga titik ini banyak banget mencakup aspek-aspek yang pastinya terjadi di kalangan anak muda zaman sekarang. Dalam keluarga juga ini menyangkut aspeknya, teman-teman. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam membangun relasi yang sehat. Maksudnya kayak gimana? Mungkin komunikasi dengan orang tua kita buruk. Maka dari itu, mungkin itu bisa menjadi faktor penghambat untuk kita mencapai kesuksesan kita. Nah, kita harus memperbaiki relasi kita dengan orang tua. Memperbaiki komunikasi kita dengan orang tua. Bagaimana komunikasi yang baik. Itu harus kita koreksi dan harus kita terapkan. Dalam pelayanan juga, jangan batasi diri kita dalam pelayanan. Jangan minder. Lihat teman-teman yang bisa main drum atau gitar, bisa main alat musik di depan, wah keren banget ya. Jangan batasi diri teman-teman untuk mencoba. Teman-teman, untuk menjadi jemaat pun itu adalah salah satu pelayanan. Karena apa? Karena jika teman-teman mendengarkan dengan baik, mencerna, menghayati dengan baik, mengimani firman Tuhan, teman-teman sudah melakukan pelayanan. Teman-teman sudah menyenangkan hati Tuhan. Sudah menyenangkan, sudah membuat puas. Cuman jangan nikmat dan berhenti di kepuasan itu aja. Terus berproses. Jadilah lebih baik. Jadilah lebih berkembang lagi. Jadilah lebih excellent lagi. Kita dapat melampaui batasan kita. Mungkin kita sekarang berada di level yang kecil, tetapi nanti jika kita terus berproses, teman-teman bakalan mencapai level yang lebih tinggi lagi. Mungkin nggak ada di pikiran kalian pada saat ini, tetapi jika kalian melakukan itu dengan step dan perjalanan yang sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan, tidak ada yang mustahil untuk dapat kita capai. Penutup firman Tuhan sharing pada hari ini dari Filipi 4 ayat 13 bukanlah sekedar slogan motivasi, melainkan sebuah pengakuan iman. Pengakuan kita terhadap diri kita, mengakui bahwa dan mengoreksi bahwa kita masih banyak kesalahan. Dari itu kita belajar. Dari itu kita dapat mengkoreksi dan dapat menjadi lebih baik. Tuhan akan bekerja sempurna terhadap kehidupan kita jika kita juga menyempurnakan hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk dapat kita lakukan. Mari kita melangkah dengan iman, melampaui batasan yang ada, dan mempercayakan hidup kita kepada Dia yang memberikan kita kekuatan sejati. Mungkin itu saja sharing firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga memberkati teman-teman. God bless.